Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan al-ikhlas wa ikhdzarun niyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwalil barizah wal khufiyah. Bab ikhlas, makna ikhlas ini memurnikan segala bentuk ketaatan kita ini semata karena Allah. Selanjutnya dengan memenuhi standar ketaatan Islam. Jadi tujuan Allah, caranya Islam. Kemudian menghadirkan tujuan-tujuan untuk apa kita menjalani ketaatan kepada Allah. Tiada lain mewujudkan ubudiyah atau tahqiqul ubudiyah, menegaskan penghambaan, bahwa kita ini dimiliki penuh bukan saja fisik ya, namun juga gerak-gerak batin yang disebut niat itu ya. Jadi lahir maupun batin. Di dalam batin itu ada hasrat, keinginan, yaitu niyah. Tujuan apa? Ya semata mewujudkan penghambaan kita, bahwa kita ini hamba yang butuh menjalani ketaatan. Supaya apa? Kita mendapatkan hak pengendalian dari Allah pada seluruh kegiatan amal itu kegiatan aktivitas lahir ya, maupun batin disebut ubudiyah, gerak batin. Kalau ibadah itu gerak luar. Wal aqwal, ucapan ini ada standar syariatnya. Sampai diam itu ibadah, kalau ngucap maksiat itu ya. Kemudian wal ahwal ini keberadaan ya, yang bariza wal khofiyah. Jadi kondisi lahir maupun batin. Nah, ini bab khusus. Insya Allah hadis nomor 12 ini. Jadi seluruh kegiatan yang murni itu membuat daya-daya ya, makanya memberdayakan penghambaan. Nah, kalau kita penuh murni itu bentuk apa? Daya perlindungan ya. Apa daya perlindungannya? Berupa tameng-tameng kehidupan. Seharusnya kita doa itu sebetulnya mohon perlindungan. Cuma ada yang redaksinya mohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di sini yang pertama apa? Di dunia hasanah. Tidak ada hasanah yang paling hasanah kecuali dalam hidup ini kita melaksanakan sebab-sebab selamat. Nah, itu ucap ya. Wa fil akhirati hasanah, nah, itu akibat. Nah, jadi perlindungan Allah itu diletakkan pada larangan yang kita jauhi. Perlindungan Allah, jaminan selamat itu pada perintah yang kita jalani. Namun kan tidak sempurna doa. Jadi berdoa itu menutup celah-celah ketidaksempurnaan kita saat menjalani taat. Gitu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah ada contoh peristiwa, dan ini kita bisa jadikan sebuah rumusan. Dalam kondisi gawat, dalam kondisi genting, daya-daya ibadah itu muncul. Ini jaminan Islam ya. Minimal tenang, ada masalah muncul tenang, tidak grogi, tidak tergesa-gesa, itu daya dari dalam ini.
Akibat apa? Melaksanakan tugas-tugas syariat. Sholat itu membuat perlindungan kan. Coba jaminan garansi sholat ya Pak. Inna sholata tanha. Sesungguhnya sholat itu punya daya cegah. Tanha itu kan sholat gitu. Bukan yanha, tapi tanha. Jadi sholat itu punya daya cegah ya, anil faksha, dari berbagai macam bentuk kekejian, pengendalian nafsu ya. Yang nafsu ini ada pada binatang ternak. Coba kalau makan melampaui batas, sudah tidak mengenal standar mana boleh mana tidak. Wal mungkar, pengendalian naluriah binatang buas. Manusia itu kalau dituruti nafsunya membentuk satu jiwa bengis, itu bahaya manusia. Makanya diprotek dengan perintah-perintah yang dijalani, larangan yang dijauhi. Itu sholat. Belum lagi yang lainnya ya. Nah di sini ada satu praktek itu ya, yang terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Malah hadis ini an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, beliau menegaskan gini, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau mensabdakan gini. Ini peristiwa lampau, tapi bukan berarti peristiwa lampau ini ya tidak bisa terjadi atau bisa dilakukan. Bisa, karena ini diinformasikan Rasulullah, Muslim sebelum kita itu. Nah, apa itu peristiwanya? Intolaqo salah satu nafarim mimman kana qablakum. Intolaqo itu beranjak, pergi. 3 orang ya, mimman kana qablakum ya, dari orang-orang sebelum kamu. Maksudnya apa? Muslim sebelum kita. Kita tahu kan, Muslim pada zaman Taurat, Muslim pada zaman Injil. Nah, kita ini Muslim pada zaman standar Islam Al-Quran, teladan hidup Rasulullah. Hatta awahumul mabitu ila ghorin, hatta hingga awahum al mabit ya, mabit itu tinggal bermalam. Awahum ya, awahum jadi kata awa yakwi, itu artinya apa? Berlindung ya. Sehingga apa? Mengalami satu peristiwa harus bermalam ya. Maka awahumul mabit ila ghorin, maka bermalam mereka itu ila ghorin, pada satu gua. Fadakhaluhu, maka 3 orang tadi dakhaluhu, memasuki gua tadi. Gua karena apa? Pintunya satu, tanpa ada jalan keluar, itu namanya ghor. Kalau terowongan ya, nafak itu artinya apa ya, gua tapi ada jalan masuk, ada jalan keluarnya, ini gua. Nah, ini kan peristiwanya kita kan tidak tahu kan ya, bahaya kan tidak tahu gitu ya. Nah, setelah masuk fan hadarat sokhratun minal jabal, in hadarat ini runtuh ya. As-sokhra, batu besar, minal jabal, dari gunung itu. Jadi ada batu besar ya, jatuh ya, fasaddat alaihimil ghor, maka batu tersebut menutup ya mulut pintu gua, alaihim, atas mereka. Jadi
tertutup. Ini kan peristiwa-peristiwa tak terduga kan ya. Banyak bahaya-bahaya yang kita tidak bisa memprediksikan hadirnya bahaya. Tapi kalau kita memiliki tameng-tameng ibadah, maka apa? Bisa dihalau. Itu ya. Itu di dalam Al-Qur'an disebutkan itu ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfazunahu min amrillah. Dalam surat Ar-Ra'd ini. Ya. Lahu bagi manusia itu mu'aqibat. Mu'aqibat itu ya yang berganti-ganti posisi. Bergantian posisi min baini yadayhi wa min khalfihi, baik di depan maupun di belakang. Itu apa itu? Malaikat hafadhah itu. Itu ya. Jadi ibadah kita ini akan membentuk satu perlindungan itu. Tapi bangsa malaikat. Loh kalau tanpa ini tidak kuat kita menghadapi setan. Wong setan juga tidak kelihatan. Nah, ini kan pemahaman yang mesti dipahamkan. Jadi ibadah itu akan keluar dayanya. Karena apa? Ini satu alam dengan malaikat. Ini kan bangsa cahaya itu. As-sholatun nur, zikrullah nur, qiraatul Quran an-nur. Sampai datang ke masjid ini membentuk cahaya-cahaya. Sampai Nabi bersabda, absyiru binaritam yaumal qiyamah. Orang-orang yang hadir ke masjid, berikan kabar gembira, cahaya penuh di hari kiamat. Nah, cahaya-cahaya itu memberikan bimbingan apa? Ketika akal judek, akalnya itu cemerlang, pikirannya tidak sumpek gitu. Kenapa? Itu cahaya-cahaya yang ditimbulkan oleh ibadah. Dan itu bangsa malak gitu ya. Jadi yakhfazunahu, para malaikat itu menjaga manusia min amrillah, dari apa? Instruksi Allah. Makanya larangan itu ada jaminannya. Kalau kamu jauhi, bentuk perlindungan. Kalau kamu jalani, menipis, perlindungannya menipis. Itu ya, sampai tanpa perlindungan. Makanya orang kafir itu apa? Orang yang paling gelap. Kenapa? Semua tindak kegiatannya itu tanpa standar syariat. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, Allah menciptakan sistem penjagaan itu jangan dirubah dengan maksiat. Innallaha la yughayyiru nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah merubah sistem penjagaan yang nikmat ini sampai manusia merubah sendiri fungsi-fungsi ibadahnya yang itu proteks terhadap bahaya-bahaya dengan apa? Dengan maksiat. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah kembali. Faqalu, maka mereka mengatakan gini, innahu sesungguhnya la yunjikum, ya, tiada yang mampu menyelamatkan kalian min hadhi sohra, dari batu besar yang menutup pintu gua ini, illa antadullah ta'ala, kecuali apa? Kau menyeru Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan potensi akhir gitu ya. Gimana? Jauh dari perkampungan, tidak ada orang. Kalau di gua itu tertutup ada manusianya kan tidak. Itu disebutkan dalam Al-Quran loh ya. Nabi Yunus itu siapa yang bisa menolong Nabi Yunus? Itu ya, hatinya gundah, sumpek. Kenapa? Dakwanya ditolak. Lari dari medan dakwah. Harapan apa? Oh, di sana masih banyak yang mau menerima. Tapi seorang nabi kan tidak boleh meninggalkan dakwah tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Selesaikan dulu. Maksudnya Nabi Yunus kan gitu ya, menyelesaikan masalah dengan keinginannya sendiri. Kalau kamu tidak mau menerima dakwah saya, di sana masih menerima. Tapi kan tidak boleh gitu seorang nabi. Maka dihukum oleh Allah. Di situ ada kata-kata apa? Coba. Di perut ikan, siapa tahu Nabi Yunus dibawa ke dasar laut, itu ya, coba hidup di dasar laut dalam kegelapan perut ikan. Wa nada fi dzulumat,
menyeru-nyeru Allah di dalam 3 selaput kegelapan ini. Hatinya gelap, masuk laut gelap, ditelanikan gelap. Pertanyaannya gini, siapa yang bisa menyelamatkan dari kondisi kegelapan ini? Kalau bukan ibadah-ibadah kita kepada Allah yang murni. Makanya Allah mengatakan, laula kana minal musabbihin, andaikan dia tidak termasuk ahli tasbih, ya, lalabitha fi batnil khut, niscaya dia akan memfosil di dalam perut ikan itu. Jadi batu. Hadirin rahimakumullah. Doanya Nabi Yunus apa? Dan itu Rasulullah memberikan jaminan. Siapa yang membiasakan doa Yunus, dia akan dibebaskan dari berbagai macam kesedihan dunia sampai akhirat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dilahirkan kembali, diuntahkan saking panas gitu ya. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Itu zikir kepada Allah itu punya daya semacam itu. Itu ya. Sehingga ada hadis, ma min syai'in anja min adzabillahi minadzikr. Tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan dari hukuman Allah, ya, ya, melebihi daya zikir kepada Allah. Karena orang zikir itu sudah tidak mampu, lemah saya, tidak ada daya apapun. Hadirin rahimakumullah, maka ya, tiada yang menyelamatkan kalian, ya, min hadzas sahrati, dari batu besar ini, illa antatullah ta'ala, kecuali kau mohon kepada Allah, nyeru-nyeru Allah, dengan modal solihi a'malikum, kegiatan-kegiatan taat yang soleh. Makna soleh itu sesuai standar. Makanya wa amilu solihat, amanu wa amilu, mempercayai dan menjalani. Itu ya. Apa yang menjalani? Ya sesuai dengan standar keyakinan tadi. Makanya harus dibekali keyakinan. Bagaimana saya yakin? Wong belum terbukti itu ya. Apa sih masalah kita? Ada yang lebih sumpek melebihi sumpeknya Nabi Yunus? Tidak ada kan? Ya, di tengah-tengah padang pasir, Sahara pasir, di gua, siapa bisa menolong? Tidak ada orang tahu bahaya. Itu ya. Dan itu dadaan. Insya Allah di dalam masalah-masalah kalau kita tinjau dari syariat Islam tidak ada masalah dadaan. Kenapa? Orang mukmin itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Di sini rahimakumullah, dengan bisolihi a'malikum, seluruh amal, kegiatan-kegiatan soleh yang sesuai dengan standar yang saya imani. Saya yakin larangan Allah itu dari yang Maha Tahu bahaya. Kalau saya menjauhi larangan, jaminan Allah. Kalau saya menjalani larangan, jaminannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makhluk-makhluk itu, terutama malaikat yang bersih itu, tidak mau dekat orang-orang yang ahlul maksiat. Itu ya. Jadi orang ahlul maksiat itu bau. Ruhaninya itu bau. Dalam perang Qudisiyah, itu perang monumental dalam sejarah Islam itu ya. Itu pada zaman Sayyidina Umar. Rasulullah pada zaman perang Qudisiyah itu berapa itu? 26.000 melawan 12.000. Itu Sayyidina Umar itu sampai memilih satuan elit yang memenuhi standar sunnah Nabi. Diteliti. Itu ya. Sampai mau berangkat itu, mana yang belum gosok gigi, gosok gigi. Kenapa? Ini bagian dari sunnah Nabi. Harus bersih suci. Itu ya. Nah, sama dengan ini, satuan elit Al-Qassam itu satuan elit yang luar biasa, itu dipilih dari sisi moral, ya, praktek ibadahnya, akidahnya harus bener kan itu ya. Nah, sehingga apa? Di antara pesan Sayyidina Umar ini, yang menyertai kamu malaikat-malaikat yang tahu perbuatan maksiat kamu. Terus di antara pesan yang luar biasa itu, wa innama tunsorul muslimuna bimaksiati aduwihim lillah. Itu ya, muslim ditolong itu karena apa? Kemaksiatan musuhnya kepada Allah. Kalau kamu maksiat, mereka unggul dalam dua hal: banyak personil tentaranya dan persenjataan
mesin perangnya jauh lebih unggul. Ini modal kita sebetulnya. Jangan dikira kehadiran kita di masjid, taklim itu tidak membentuk daya-daya kekuatan. Orang kafir tidak punya semacam itu. Kembali kepada ini. Qala rajulun minhum, ya, seorang di antara mereka, minhum itu di antara mereka yang terkunci di dalam gua tadi oleh batu itu, mengatakan apa? Allahumma, wahai Allah, Engkau tahu kana li abawani, aku punya dua orang tua, syaikhoni yang sudah lanjut usia, kabironi yang sudah renta, ya Allah. Itu ya. Wa kuntu la a'biku qablahuma ahlan wala malan. Sedangkan aku, ya, la a'biku qablahuma ahlan wala malan. Ya, aku tidak punya selain keduanya itu keluarga maupun harta. Ya. Fana abi tolabus sajar, maka ya, kewajibanku adalah mencari sajar yauman. Sajar ini maknanya ya, kayu bakar. Pekerjaan saya itu ya mencari kayu bakar. Falam arih alaihima hatta nama, ya, aku tidak istirahat menjaga keduanya hatta nama, sampai keduanya tidur. Saya jaga pelihara kedua orang tua saya ini, ya. Fakhalibta lahuma hubuqahuma, kemudian aku perahkan untuk keduanya hubuqahuma, ya, apa hubuqah itu? Ya, teteknya kambing tadi diperahkan, ya. Fawajadtuhuma naimin, setelah aku perahkan susu kambing itu, ya Allah, ya, aku dapatkan keduanya tidur. Kedua orang tuanya, kedua orang tua saya tidur, sudah siap saya berikan tidur. Fakarihtu an auqadahuma, aku pun tidak suka untuk membangunkan, saking hormatnya, tidak mau ganggu kenyamanan kedua orang tuanya yang sudah tua ini tidur. Wa ana biqa qablahuma ahlan wala malan, ya. Falabistu, kemudian aku menunggu, wal qadahu ala yadi, sedangkan bejana gelas tadi di atas tangan saya ini. Antadiru istiqohuma, menunggu keduanya bangun dari tidur. Hatta barokal fajru, hingga fajar itu menyingsing. Wasib yatu yatadhawna inda qadamai, wasibya yatadhawna inda qadami. Fastaiqadha, maka keduanya itu bangun. Fasyaroba hubuqahuma, maka keduanya meminum susu perahan tadi. Itu dilayani beberapa hari, beberapa masa itu, dengan sabar. Berarti menurut dia itu amalan yang menurutnya itu paling istimewa dalam hidup. Itu ya. Maka doanya gini, Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, bila aku lakukan hal itu ibtigha wajhika, hanya semata mengharap ridhomu, ya Allah, ya, fafarij anna, maka bebaskan anna, kami ini. Jadi farroja itu maknanya bukalah celah anna, dari kami ini, ya. Manahnu fihi, apa yang kami di dalam kondisi ini, min hadhihi sohroti, dari apa? Batu yang besar ini. Fan farajat syai'an, maka batu tadi membuka sedikit gitu. Itu doa ya mak gitu ya. Ya, hadirin rahimakumullah. Ini kekuatan iman itu bisa menggeser hal-hal yang material. Ya. Hati itu kan milik Allah ya. Kadang-kadang kita berdoa ada bahaya itu nyese. Itu ya, ada orang mau jahat terenyuh dia, tidak jadi berbuat jahat. Itu ya, wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan Allah itu mendindingi seseorang dengan hatinya. Ada seorang mau berbuat jahat, ketika yang mau jadi sasaran kejahatan itu ahlul ibadah, hatinya mungsri, tidak jadi.
Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah yang mendindingi seseorang dengan hatinya. Sholawat, barangnya ada daya sholawat itu. Coba orang yang sholawat kepada Rasulullah sekali, Allah 10 kali. Berarti ada daya Pak, perlindungan dari Allah. Rasulullah itu kan rahmatan lil alamin. Kalau kita biasakan sholawat kepada Rasulullah akan menimbulkan jiwa rahmat, ya, pada seluruh makhluk Allah ini, gitu ya. Jadi fan farajat syai'an, maka sedikit terbuka. La yastati'unal khuruja minhu, namun mereka belum bisa al khuruja, keluar minhu, dari gua tadi. Ini ada amalan-amalan yang kita bisa gunakan untuk apa? Memohon kepada Allah, bukan ngandalkan. Ini loh ya Allah, saya mampu semacam ini, berikan welas asih-Mu kepada saya dalam kondisi bahaya ini. Wa qala al-akharu, sedangkan yang lain mengatakan apa? Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi. Wahai Allah, sesungguhnya ya, kanat li ibnatu ammi kanat ahabban nas ilayya. Konon ya Allah, putri paman saya itu seorang yang paling aku cintai. Ahabban nas ilayya, orang yang paling saya cintai. Kunti uhibbuha, aku sangat mencintainya. Ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa, seperti halnya cintanya seorang lelaki kepada wanita. Fa'aradtuha ala nafsiha, fa'aradtuha ala nafsiha, maka aku punya hasrat untuk apa? Mengumpulinya. Fa'aradtuha ala nafsiha itu aku menginginkan mengumpuli dia. Ya, famtana'at minni, namun sayangnya ya, dia mencegah dirinya dari aku. Jadi dicintai ditolak. Saya ingin memiliki dia ya Allah, tapi cinta saya ditolak. Hatta alammat biha sanatun, hingga ya berlangsung 1 tahun minas sinin, dari beberapa tahun. Fajaatni, anak paman saya itu datang kepada saya. Yang saya harapkan dia lari ketika saya mencoba mencintainya. Berselang beberapa tahun, itu ya, fajaatni, ya, dia datang kepada aku. Nah, seperti halnya ini, ya, pucuk dipasang ulam tiba, kan ada istilah itu. Tidak tahu, yang diharapkan malah datang. Fa'aqaitu ha isrina wa mi'ata dinar, aku berikan ya, uang emas ya 120 dinar dengan syarat saja, ala antu khalliya baini wa baina nafsiha, agar dia apa? Menyerahkan ya dirinya kepadaku. Ya, fafa'alat, ya, tidak apa-apa. Ya, hari ini ku berikan diriku kepada kamu. Hadirin rahimakumullah. Ini apa ya? Cinta yang membara ditolak, ya, selang beberapa tahun yang diharapkan tiba, dan memberikan dirinya untuk dinikmati. Hatta idza qadartu alayya, hingga saat aku kuasa untuk mengumpulinya, ya, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat hadis, redaksi hadis, falamma qa'attu baina rijlaiha, maka di saat aku duduk di antara dua kakinya tadi, itu sudah mau dizinai, itu ya, kondisi luar biasa itu, ya. Qalat, si anak paman saya mengatakan apa? Ittaqillah, ya, takutlah kamu kepada Allah, ya. Wala tafuddo al khotama illa bihaqqiha,
Jangan engkau pakai cincin kecuali yang berhak memakainya. Itu bahasa-bahasa kinayah. Masa kau tega memaksa cincin, ya, bukan pada jari yang benar. Oh, itu faham dia, Mas. Itu ya. Fansaraftu anha, maka aku seketika itu insaraftu, aku pisah. Aku lepas dari kondisi itu. Wa ya habbun nas, padahal dia itu orang yang paling saya cintai ilayya. Menurut saya orang yang paling saya cintai. Wa taqraqtu dzahab, dan aku biarkan emas alladzi a'taituha yang kuberikan kepada. Itu ya. Ya Allah, ini kondisi-kondisi yang paling istimewa di dalam kehidupan. Dan ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah punya amalan-amalan istimewa dalam kehidupan kita. Maka kita mencobalah, ya, punya modal-modal semacam itu. Contohnya Nabi, ya, nanti jaminan di hari kiamat diantaranya apa? Pemuda yang giat ibadah kepada Allah. Dulu kita kalau masa muda punya saat-saat indah ketaatan kita kepada Allah. Itu ya, itu membentuk naungan perlindungan. Atau apa? Ketika sodako, ya, tidak diketahui oleh sesamanya. Sampai dalam bahasa yang sedekah kanan, kirinya tidak tahu. Maksudnya apa? Orang yang paling dekat tidak tahu. Itu amalan-amalan kegiatan istimewa. Itu bisa kita gunakan dalam kondisi-kondisi gawat, terancam bahaya-bahaya. Ya. Allahumma, doanya sama. In kuntu fa'altu dzalika. Ya Allah, bila keberadaanku fa'altu, melakukan hal itu, ibtigha'a, semata mengharap wajhika, ridhamu. Wajhun itu kan apa? Dipandang Allah, didengar Allah, dikomentari Allah. Ya, bukan menuntut didengar sesama kita, dilihat sesama kita, dikomentari sesama kita. Itu semata apa? Wajhillah, wajah Allah, ridho Allah. Ya. Maka fafrus sa'anna ma nahnu fi. Ya, makna farroja itu bukalah. Ya, anna dari kami, manah nufi, apa yang kami dalam masalah ini. Fanfarojat as-sokhratu, maka terbuka sedikit as-sokhratu, baku besar itu. Krak gitu ya. Lu kok bisa ya? Hadirin rahimakumullah. Ternyata apa? Ya makhluk-makhluk Allah itu kan banyak. Itu ya, malaikat penjaga gunung yang banyak. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi seorang muslim ada malaikat penjaga silih berganti depan belakang mereka. Itu yang bereaksi kan. Ghairu annahum, hanya saja bahwa mereka itu la yastati'una, belum mampu al-khuruja minha, keluar dari gua tadi. Apalagi kalau kita memiliki beberapa kegiatan-kegiatan amal ibadah yang istimewa, lebih dari satu, ya kita gunakan. Itu ya. Dulu pada ini diceritai orang ya. Peristiwa 48 Madiun. Itu pelakunya mengatakan gini. Ketika terjadi penyerangan, itu kan semua orang meninggalkan kampung gitu. Dia tetap ingin tidak meninggalkan kampung, kepingin ngawasi rumahnya, tapi naik kelapa, berarti menek kelapa gitu. Loh, ternyata ketika PKI itu nyerbu perkampungan itu, sandalnya masih di bawah, lalu kok doain. Jadi sandalnya itu di bawah kelapa itu, masa turun? PKI sudah nyerang ya. Akhirnya apa? Dia menggunakan doa itu. Datang kucing itu bikin mainan itu di sandalnya tadi. Siapa yang mengirim kucing itu siapa? Itulah kekuatan Islam. Itu ya, kekuatan Islam itu di situ. Nah, itu ya. Maka tidak ada bahaya yang paling bahaya kecuali apa? Saat kita didatangi malakul maut. Ayo, bisa menolak itu. Tameng-tameng akan datang. Tameng bangkit dari kubur, ada tamengnya.
Itu ya, tameng-tameng cahaya. Cahaya apa? Ibadah-ibadah ketaatan kita sewaktu kita hidup di dunia ini. Kembali kepada ini. Wa qala salisu, sedangkan yang nomor 3 penghuni yang terkurung di gua tadi, Allahumma, wahai Allah. Itu kan Allahu. Humma itu gini loh, ungkapan ya Allah gitu. Kalau doa ya gitu. Ya Allah, merendah. Itu ya. Ini istajartu ujaro, aku ini istajartu mengambil pegawai ujaro, beberapa pegawai. Fa'atoituhum, kemudian aku berikan kepada mereka ajrohum, upah mereka. Ghaira rajulin wahidin, kecuali seseorang, satu orang ya. Taraka alladzi lahu, ya. Taraka alladzi lahu wa dhaba. Ya. Taraka, ya. Dia tinggalkan alladzi lahu, upah untuk dia. Tidak tahu kemana ini, pegawai saya hilang gitu aja. Upahnya belum saya kasih. Ya. Wa dhahaba, kemudian dia beranjak pergi. Fasammarat ajrahu, ya. Ya, maka kami kembangkan. Jadi tidak ditilep, tapi diinvestasikan sehingga apa? Ya, fasammarat itu maksudnya kami bungakan, tapi bukan bunga renten ya. Makna samarot itu diinvestasikan supaya berkembang gitu. Jadi fasammarat ajrahu, maka upahnya tadi bertambah banyak karena diinvestkan pada perusahaannya tadi. Hatta kasurat minhul amwal, hatta hingga kasurat menjadi banyak minhu dari upah tadi al amwal, harta-harta orang ini. Faja'ani ba'takhin, maka datang kepadaku setelah sekian lama. Jadi pegawai yang hilang tadi datang. Faqala ya Abdullah, addi ilayya ajri, ya, tunaikan upah saya untuk saya ini. Saya meninggalkan gaji saya, mungkin karena sesuatu masalah tanpa pamit ya. Iya. Fakultu, kemudian aku katakan kepada pegawai upahan saya ini, itu ya, kullu ma taro min ajrika, yang kau lihat ini semuanya upah kamu. Kaget dia, masalahnya diinvestasikan, bukan ditilep, tapi dikembangkan untuk apa? Pegawainya yang meninggalkan tadi. Ya. Minal ibil, berupa apa? Unta, wal bakor, sapi, wal ghanam, kambing, warrokik, dan beberapa hal yang lain yang cecek bengek itu ya. Faqala ya Abdullah la tastajibi, wahai hamba Allah, kamu jangan memperolok saya, kamu menghina saya tak? Saya tidak pernah berpikir gaji saya sebanyak ini. Itu loh, itu majikan dulu. Kalau majikan sekarang gimana? Itu ya. Fakultu la astah ziubik. Aku tidak pernah memperolok kamu. Enggak, ini beneran. Gajimu saya kembangkan. Fa akhadhu kullahu, maka pegawai saya itu mengambil keseluruhannya. Fastaqahu falam yakru minhu syai'an, maka dia mengambil tanpa meninggalkan sedikit pun. Diperseni kabeh, majikane gak dikei persentase. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika, ya Allah, bila kondisi saya melakukan hal itu ibtigha, semata mengharap wajhika ridhamu, fafrus anna ma nahnu fihi, lepaskan kondisi saya yang dalam masalah ini. Fan farajati sokhratu, maka batu besar tadi bergeser, fakharaju, maka mereka pun bisa keluar yamsun, dengan berjalan melenggang keluar dari gua. Masya Allah, kita harus percaya ini, dan inilah kekuatan ibadah di dalam Islam. Kalau kita jalani dengan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Andaikan ini tidak terjadi di dunia, di alam barzah bisa terjadi. Kalau ini tidak terjadi di alam barzah, di akhirat bisa terjadi. Padahal tidak ada masalah yang paling gawat genting kecuali masalah-masalah akhirat, masalah-masalah kubur itu ya. Saya pikir itu ya, sudah saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'ta'a hadaddin. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'ta'ik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'ta'ik. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'ta'a din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.